Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Putri Iksani Alifia dari kelas 10B nomor absen 11. A. Menghindari diri dari sifat temperamental atau ngodop. 1. Sifat temperamental atau ngodop yaitu adalah sifat mudah marah. Dalam bahasa Arab berasal dari godop, dari kata dasar godibo, yadibu, gadaban. Lawan kata dari sifat godop adalah ridho atau menerima dengan senang hati dan alhim atau murah hati atau tidak cepat marah. 2. Ada dua faktor penyebab sifat temperamental atau godop, yaitu yang pertama faktor fisik atau jasmaniah, yaitu meliputi 1. Kelelahan yang berlebihan, 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, 3. Reaksi hormon kelamin. Yang kedua yaitu faktor psikis atau rohaniah, yaitu meliputi 1. Ujub atau bangga terhadap diri sendiri, 2. Perdebatan atau perselisihan, 3. Senda gurau yang berlebihan, 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan, 5. Sikap permusuhan kepada orang lain. Ada pula tingkatan sifat temperamental atau ngodop, yaitu yang pertama adalah golongan marah yang berlebihan atau yang biasa disebut dengan ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah atau yang biasa disebut dengan tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya, sekalipun ia diinjak-injak. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau yang biasa disebut dengan iktidal, yaitu golongan moderat yang berada antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat hal-hal tertentu saja. Ada pula cara untuk menghindari sifat temperamental atau ngodop, yaitu 1. Membaca ta'awud, 2. Merubah posisi yang awalnya berdiri berubah menjadi duduk, begitupun sebaliknya. 3. Diam. 4. Berwudu. 5. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT. Adapun manfaat yang kita peroleh jika kita mampu menghindari sifat temperamental atau ngodop, yaitu 1. Menghindari kebencian dan permusuhan, 2. Membawa kebahagiaan, 3. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. B. Membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujadah an-nafs, yang terdiri dari dua kata, yaitu mujadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Lawan kata dari mujadah an-nafs adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Ada beberapa cara untuk menerapkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, 2. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, 3. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT, 4. Berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Adapun alasan penting pengendalian diri bagi seorang muslim, yaitu 1. Menjaga kehormatan diri, 2. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, 3. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, 4. Menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Berikut ada beberapa contoh konkret perilaku kontrol diri di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam keluarga, yaitu 1. Mengembangkan pola hidup sederhana, 2. Tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga, 3. Patuh dan taat pada perintah dan aturan orang tua. B. Dalam masyarakat, yaitu 1. Menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain, 2. Menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain, 3. Patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, entah itu tertulis ataupun tidak tertulis.
C. Dalam lingkungan sekolah yaitu 1. Disiplin, patuh, dan taat pada aturan. 2. Menghormati guru dan karyawan sekolah. 3. Menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong, dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan diri sendiri. Adapun hikmah dan manfaat dari perilaku kontrol diri yaitu 1. Mampu menahan emosi dengan baik. 2. Terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. 3. Terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. 4. Sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah SWT. 5. Mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. C. Membiasakan perilaku berani, membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan sifat keberanian yang berlebih disebut tahawur yang artinya nekat. Adapun implementasi dari sifat berani membela kebenaran yaitu 1. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran. 2. Berani mengatakan kebenaran. 3. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. 4. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. 5. Mampu mengendalikan hawa nafsu. 6. Berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf jika memang salah. 7. Berani objektif menilai diri sendiri. Berikut ini merupakan faktor pembentuk sikap syaja'ah pada diri seorang muslim yaitu 1. Takut kepada Allah SWT. 2. Mencintai kehidupan akhirat. 3. Tidak takut menghadapi kematian. 4. Tidak ragu dengan kebenaran. 5. Tidak materialistik. 6. Berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. 7. Kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Adapun manfaat dari sikap berani membela kebenaran dan keadilan yaitu 1. Manfaat bagi diri sendiri. 2. Manfaat bagi keluarga. 3. Manfaat bagi agama, negara, dan bangsa.